Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi best friend. Mungkin sebelumnya boleh cek sound dulu untuk suara aku apakah udah terdengar dengan jelas. Oke, kita sambil menunggu narasumber kita yaitu Pak Andre Benas. Kita bisa cek sound dulu kalau misalnya untuk suaranya udah oke, nanti kita bakal lanjut. Teman-teman nanti yang mau bertanya itu bisa langsung aja ya, berada di Q&A box, jadi kalian bisa langsung tulis aja pertanyaan kalian di sana. Oke, wait. Oke, terima kasih Kak Tony. So, Oke, pagi Ferhan. pagi Ko Andre. Pagi teman-teman Gitu. semuanya. Oke, udah ada yang mau nanya nih kok. So, Aduh, welcome teman-teman semuanya ke Best Pick yang kita akan adakan setiap bulannya. Dan kita bakal adakan sebelum market buka. Nah, mungkin setelah kemarin nih kok banyak sekali yang terjadi off perdagangan yang cukup panjang, terus sekarang juga kita udah berada di bulan Mei. Nah, apa nih kira-kira yang akan terjadi di bulan Mei? Kita sering nih kok dengar yang namanya fenomena sell in May and go away. Kayak kemarin-kemarin nih kita udah pada sell-sell juga. Apakah fenomena sell in May and go away ini benar adanya kok? oke. Jadi biasanya sih memang ada sell in May, go away ya. Tapi balik lagi ini tergantung kondisi makro gitu. Cuman kalau liatin perdagangan 2 hari pertama nih ya di bulan Mei, kelihatannya Mm-mm. sih hari ini juga akan jadi red day juga sih buat IHSG ya. Dan kalau kita lihat kan kemarin malam atau dari hari mungkin Selasa kali ya, US marketnya juga udah merah Iya. gitu. Jadi mungkin just give a little bit background aja gitu. Mungkin buat teman-teman di sini yang ngikutin, oh US market gimana gitu kemarin malam ya, US market merah gitu. Kemarin malam lumayan dalam gitu. Nah ini kan penyebabnya kita tahu lah, over the weekend kan ada First Republic Bank yang dibeli JP Morgan ya gitu. Nah ini kalau kita lihat di perdagangan kemarin malam, kita lihat juga banyak bank yang lain itu merah juga gitu, terutama bank-bank second tier ya kalau di US. Jadi kalau di sini anggapannya bukan kayak Big Four banks nih, anggapannya kayak BPR, banyak yang merah gitu karena sebenarnya ada ketakutan bahwa ada liquidity problem sebenarnya di US. Nah, ini bertepatan dengan ntar malam mau ada keputusan The Fed apakah naikin atau enggak, atau misalnya tetap maintain gitu. Jadi saya rasa ya market kita juga kemungkinan besar akan merah juga gitu. Regardless sebenarnya di akhir April kita lihat dari laporan keuangan sebenarnya terutama dari sektor perbankan udah cukup solid gitu. Dan kita lihat dari tech company juga laporan keuangannya juga cukup bagus. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya biasanya Mei itu kan memang ada selling Mei go away, tapi nggak necessary selalu ada gitu. Nah mungkin kalau kita sih kasusnya mungkin bisa merah juga gitu karena baik lagi katalisnya juga lagi nggak ada. Kemudian juga kalau kita lihat nanti daya beli masyarakat, kemungkinan besar after lebaran turun nih. Kan kemarin teman-teman di sini pasti habis THR-an, habis bonus, duitnya udah habis lah ya. Jadi ekspektasi sebenarnya di bulan Mei itu ya pasti akan ada penurunan daya beli gitu. Jadi untuk IHSG sendiri menurut saya pasti akan susah keluar dari trading range di sekarang ini gitu, nggak mungkin break di 7.000 gitu melihat dari kondisi makronya, unless kita lihat Fed akan turunin suku bunga, which is menurut saya unlikely karena ini kan credibility gitu. Fed udah naikin suku bunga, terus sekarang walaupun kita lihat bank-bank di US ini udah berdarah-darah, tapi menurut saya sih unlikely sebenarnya untuk Fed ini nurunin suku bunga at this time around gitu, karena kalau melihat data makroekonomi yang lain, data makroekonominya juga masih menunjukkan adanya penguatan ekonomi, masih ada penguatan inflasi, masih ada tekanan dari harga oil gitu. Jadi saya rasa kondisinya cukup sulit ya untuk penurunan suku bunga, dan ini bisa menyebabkan marketnya juga masih menjadi merah gitu, mungkin di bulan Mei. Oke. Tapi kalau misalnya kita flashback nih kok ke beberapa tahun belakang, untuk Mei itu on average return-nya itu emang
IHSG-nya itu selalu merah atau bagaimana kok? Coba saya sih sebenarnya nggak ingat ya, bentar. Cek dulu, cek dulu. Kalau seasonality biasanya ya kok ya? Seasonality sih di bulan Mei kalau kita lihat dari 4 tahun terakhir selalu merah ya. Kita Mm-mm. lihat di 2023, oh ya ini kan masih awal bulan ya, tahun lalu merah. 2021 juga merah. 2020 naik ini, tapi baik lagi 2020 itu naik karena basically ini rebound COVID kan. Teman-teman tahu sendiri lah. Kalau dari periode April 2020 sampai periode Juli 2020 itu teman-teman make money dari market gampang banget kan. Ini kalau Iya, kita lihat betul. returnnya double digit terus nih. Nah, mulai dari tahun 2021 sampai sekarang justru market makin susah. Ya, mungkin 2021 masih sedikit enteng lah ya. Cuman kalau kita lihat dari 2023 ini, 2022 akhir lah sampai 2023 marketnya makin susah. Which is menurut saya kalau kita lihat marketnya udah merah begini, terutama dari big banks ya udah merah di awal bulan, kemungkinan besar marketnya akan merah. Tapi baik lagi sebenarnya nggak usah takut kalau misalnya kalau teman-teman investasi di big cap gitu kayak banks gitu, hasil banks kan bagus gitu. Jadi kalau lihat sebenarnya kayak BCA Mandiri merah, ya justru sebenarnya nggak usah takut untuk jual, justru saatnya beli gitu. Cuman belinya kapan? Ya nggak ada yang tahu timingnya karena balik lagi timing the market itu susah banget apalagi di market yang sangat volatile kayak gini gitu. Jadi kemungkinan besar sih probability-nya bulan Mei ini akan menjadi bloody month ya buat IHSG juga. I see. Oke. Menarik nih kok. Tadi Koko juga sempat mention kalau di saat bloody month ini, itu saatnya kita ambil di bawah, beli di bawah gitu kan kok. Nah, kalau dari perspektifnya Koko, sektor apa sih yang menarik untuk kita serok waktu merah atau untuk kita koleksi itu apa aja kok untuk sektornya? Oke, kalau dari kita sih sebenarnya on a fundamental basis ya, not on Mm-mm. technical. Mungkin banyak teman-teman rasanya wah technical nih gimana gitu ya. Lagi-lagi technical kalau di market lagi kayak gini memang agak-agak sulit gitu. Jadi yang kita bisa percaya sebenarnya dibandingin dengan technical ya fundamental gitu. Karena fundamental nggak pernah bohong. Tapi kalau technical ya pasti ada misalnya karena kan kalian akan coba timing the market kan gitu. Nah kalau untuk fundamental sih tetap ya sektor yang paling perform sebenarnya dari banking. Kita lihatnya banking kayaknya BCA, Mandiri, even BNI sebenarnya nggak ada masalah sama sekali gitu karena liquidity masih berlimpah. Nah kalau ditanya apakah ada hubungannya gitu spillover dari mungkin dari global banks atau US Bank ke Indonesia, untuk saat ini kemungkinan besar nggak ada gitu karena basically portfolio aset yang dimiliki Indonesia nggak ada hubungan exposure ke even kayak First Republic Bank gitu atau jadi kemungkinan besar kecil. Nah, yang kemungkinan terjadi sebenarnya kalau misalnya nanti banyak bank collapse itu di US, ada yang terjadi ya benar-benar bisa terjadi global financial crisis. Tapi balik lagi global financial crisis ini terjadi kalau systemic bank yang kena. Nah, bank-bank kayak First Republic Bank yang kena itu kan sebenarnya bukan systemic bank. Systemic bank itu kayak JP Morgan atau kayak Deutsche atau HSBC yang kena. Jadi potensi untuk kena global financial crisis kayak 2008 untuk saat ini masih kecil. Nah, jadinya nggak usah takut beli banks gitu. Nah, kemudian sektor yang orang suka ya balik lagi kalau defensif ya consumer, balik lagi consumer. I think kemarin resultnya juga oke. And then kalau kita juga lumayan suka for some extent kita lihat juga sigaret ya, rokok juga udah mulai menunjukkan perbaikan. Jadi kalau ditanya, tapi apakah orang dengan cukai naik terus orang beli rokok, story-nya udah bukan volume yang turun, tapi story-nya adalah profitability gitu. Jadi sebenarnya on rokok, I think it's quite defensive at the moment karena balik lagi fokus mereka profitability bukan sales volume gitu. Kemudian I think telco for some extent mungkin lebih ke telkom ya dibandingin dengan mungkin Excel, mungkin nanti kita juga lumayan suka Indosat gitu. Jadi tetap sih pilihannya lebih di big caps, mungkin for some extent kita bisa cari saham-saham yang dividennya juga lumayan besar seperti kayak Coal ya. I think we are expecting kayak Coal ini juga cukup lumayan sebenarnya untuk dividen tahun ini gitu karena harga coal masih di atas dan harga coal juga lagi cukup murah gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau panennya tahun depan ya mungkin bisa dikolek ya coalnya gitu. Kalau ditanya naiknya cepat atau enggak ya sama coalnya nggak terbang ya nggak terbang tapi kelihatannya sih dividennya juga cukup lumayan gitu. Untuk retail agak-agak tricky nih karena bagi lagi tadi kan saya udah bilang gitu bahwa duit udah habis di bulan udah buat THR-an. Nah, kemungkinan besar pasti Mei penjualan pasti akan turun ya. Jadi kalau nanti akan ada berita-berita bahwa penjualan retail turun, kepercayaan confidence index turun ya itu wajar gitu karena kan duit udah habis semua gitu. Jadi mungkin lebih agak netral ke sana sih gitu. Jadi ya balik lagi saya ulang mungkin banks, telkom, telco
terutama Telkom dan ISAT. Kemudian juga kita lihat bisa coal untuk dividend play. Kemudian juga ada healthcare, kemudian juga ada sigaret, ada rokok. Ini bisa menjadi sektor-sektor pilihan kamu untuk investing. Baik lagi, kalau trading susah, udah invest aja gitu. Ngapain pusing-pusingin gitu, kita lihat chart terus, tiba-tiba salah terus gitu. Jadi, I think it's a good timing to unwind your position and then looking back, ya kita, kalau misalnya marketnya susah, ya udah sabar-sabar aja gitu. Marketnya nggak kemana-mana juga anyway. Betul, betul. Oke, noted kok. Jadi untuk Hmm. sektor-sektornya, ingat ya teman-teman ya, ada banking, consumer play seperti rokok, terus juga ada telkom, ya telkom untuk Telkomsel dan ISAT, dan dividend play seperti coal. Dan mungkin selanjutnya nih kok, kita Hmm. agak lanjut dulu ke topik selanjutnya, itu adalah tentang pemilu kok. Indonesia kan Hmm. akan serentak nih melakukan pemilu di 2024. Nah, potensi untuk bonus konsumsi di Indonesia untuk perputaran dana itu ada di sekitar 170 triliun rupiah selama pemilu. Nah, kalau menurut Koko, dari periode ini, sektor apa yang diuntungkan dan sektor apa sih yang sebenarnya dirugikan kok? Oke, kalau untuk pemilu, baik lagi. Pemilu sebenarnya it's good for our economy gitu. Jadi kalau it's good for our economy, ya baik lagi banking. Karena kan sumber semuanya di bank ya. Jadi duitnya ngalir ke bank. Jadi banks, saya udah nggak perlu ngomong lagi. Kayaknya itu harus wajib dipunyai teman-teman kalau misalnya mau investing untuk tahun depan. Gitu. Kemudian kalau untuk sektor yang pasti akan menerima benefit dari kayak duit pemilu, ya balik lagi rokok pasti menjadi salah satu benefitnya karena balik lagi orang Indonesia masih suka ngerokok ya walaupun harga rokok mahal, volume udah turun, tapi masih bisa beli rokok. Apalagi ditambah profitability-nya mereka udah bagus gitu. Jadi pasti sektor kayak rokok ini mestinya bisa diuntungkan dari pemilu. Kemudian juga dari konsumsi, konsumsi udah pasti ada kenaikan karena baik lagi kalau selama pemilu biasanya kan ya ada kampanye-kampanye kita tahu lah kadang-kadang ada suka duit panas kan. Duit panasnya nggak tahu entah dari mana tapi ya biasanya bisa mengalirnya kemana ya buat beli makanan balik lagi ke consumer good mungkin for some extent ya bisa balik ke retail gitu apalagi kalau misalnya ada orang yang kampanyenya rajin ikut kampanye mungkin dia punya duit lebih gitu untuk dibelanjain gitu jadi balik lagi sebenarnya sektor untuk kayak pemilu itu ya balik lagi banking, consumer, kemudian cigarette, for some extent. Kalau zaman dulu sih di bawah tahun 2014 kayak ini ada impact ke media gitu. Cuman kalau kita lihatin sektor media di tahun 2022 kayaknya agak totally a different play compare to mungkin 10 tahun yang lalu ya. Kalau saya lihat mungkin dari 2013 2014 kalau dulu orang kampanye banyak di TV gitu. Kalau sekarang orang kampanye banyak di TikTok, banyak di IG, Hmm. banyak di live, banyak di ya di TikTok. Jadi ya baca lagi spend-nya itu nyambungnya banyak eh, ke 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 internet gitu. Nah, untuk saat ini kita lihat sebenarnya nggak ada ini sih, belum ada sektor proxy sebenarnya untuk kayak advertising media di internet gitu. Jadi, unfortunately kita nggak bisa main pemilu ini lewat media gitu. Cuman, I think kita lihat sebenarnya kayak consumer should be beneficial lah buat this time around. Tapi baik lagi sebenarnya yang menarik dari pemilu tahun ini sebenarnya bukan dari uangnya gitu, karena kita melihat dari calonnya. Kalau lihat dari calonnya sebenarnya kan yang udah nyalonin diri adalah Ganjar yang notabene ini kan sebenarnya ya nempel lah ya ke rezim sekarang gitu. Jadi dan kemudian terbesar keduanya adalah Pak Prabowo gitu yang juga berada di koalisi gitu. Jadi saya nggak tahu story-nya gimana, tapi kalau misalnya kedua orang ini yang running, ya either way menurut saya sih akan terjadi business continuity ya. Karena kan yang udah dilakukan 10 tahun kemarin, kemungkinan besar akan dilanjutkan. Gitu. Jadi saya rasa ya I think it's good for the GDP, it's good for the IISG. Cuma baik lagi kondisi makronya lagi nggak menentu gitu. Cuman nggak perlu khawatir gitu. Selama big four banks kita nggak collapse, I don't think kayak the spillover from the banking crisis di US itu bisa masuk ke Indonesia. I see. Tapi kalau dari pemilu ini kok, Hmm. kira-kira sektor apa sih yang biasanya kurang di benefitin? Hmm. Kalau kurang di benefit sih biasanya ya balik lagi mungkin construction ya menurut saya gitu karena kan nggak mungkin orang mau spend infra ya di tahun pemilu biasanya begitu gitu cuma tergantung lagi story-nya waktu 2014 nggak tahu teman-teman udah ada di sini atau belum kalau 2014 waktu itu pas pemilu pertama kali Pak Jokowi justru sektor infranya gitu karena
dari apa wacana Pak Jokowi itu kan memang fokus ke infrastruktur ya. Kalau sekarang kita lihat sebenarnya fokus Pak Jokowi masih ngebangun gitu, cuman nggak gila-gilaan kayak 2014 gitu. Walaupun ada sektor yang benefit kayak jasa marga atau misalnya kayak karya-karyaan, tapi magnitude-nya udah nggak sebesar tahun 2014 dan even 2019 gitu. Nah, tapi fokus Pak Jokowi dan Pak Jokowi tahun ini kan sebenarnya lebih ke arah kayak downstreaming ya atau ke industrialisasi gitu. Jadi saya rasa karya-karyaan mungkin agak nggak terlalu benefit ya di tahun 2023 2024 ini gitu. Jadi saya rasa mungkin perlu dihindarin sih, apalagi kita lihat kemarin sempat ada kasus hukum, kemudian juga dari kenaikan bunga yang juga belum turun, kita lihat juga dari pipeline project-project ini juga masih banyak yang belum kekejar. Jadi saya sih nggak gitu favorable terhadap sektor karya, beda banget sama sektor-sektor mungkin karya di 2014 ya. I see. Oke, thank you kok. So, mungkin terakhir nih kok aku pengen nanya untuk pertanyaan terakhir, yaitu kan ada ini ya kok, fenomena di Mei itu adalah sell Hmm. in May. Terus kembali lagi tuh di September, wake me up at September end. Itu kalau fenomena ini benar nggak sih kok? Jadi kita mendingan sell in May, terus baru balik lagi, aktif lagi di pasar saham itu di September. Kalau lihat tahun 2022 sih bener sih, pas kemarin Mei-nya jualan, Juninya hancur gila-gilaan, September juga masih minus, Oktober baru bisa trading lagi gitu. Kalau lihat 2022 sih sebenarnya performance Indonesia juga, sorry, 2022 kayaknya, sebentar saya cek ya, sorry saya lihat. Oh sorry, kalau 2022, iya bener sih, Mei Juni ini merah gitu ya. Terus kita lihat juga tahun sebelum Mei juga Mei merah, tapi Juni rebound. 2020, ya teman-teman masih masih oke lah 2022 ini. Jadi saya rasa masih ya, bisa dibilang benar, tapi kondisi makronya kan kita nggak bisa tebak ya. 3 bulan ini kan susah banget gitu. Jadi baik lagi lihat man by man, kalau misalnya teman-teman capek ngikutin beritanya ya udah invest aja di yang saham yang teman-teman percaya aja gitu. Kayak timing the market even for the pro aja susah banget gitu, kita mau coba timing the market gitu. Jadi ya I think has to be patient, dan kecenderungannya Mei memang merah, Juni bisa merah, tahun lalu sih merah ya. Juli Juli positif gitu, jadi ya kemungkinan besar mungkin Juni Juli kali baru market kita mungkin improving. I see. Berarti lebih ke sepi sentimen juga ya, Pak ya? Ya lagi sekarang sih lagi sepi sentimen kan, Lebaran udah kelar Mm-mm. story-nya gitu. Mm. Apalagi gitu story-nya IPO gede udah keluar gitu, jadi uh, uh, ya mesti tunggu story lain, ya tunggu story lain kan ya day by day ya gitu. Jadi hopefully ya I think the next big catalyst ya mungkin US debt ceiling ini dinaikin, kemudian juga Fed pivot. Nah, kalau Fed pivot ada kemungkinan besar Indonesia turunin interest rate kan, turunin interest rate ya I think should be benefit for the Indonesian economy as a whole ya. I see. Oke. Oke, thank you so much Ko Andre untuk sharingnya pada hari ini di Mm-mm. Best Talk. Dan mungkin kita bakal kembali lagi ya teman-teman di next month. Jadi pantengin terus aja IG-nya BCA Sekuritas untuk info-info terupdate-nya. Dan Best Talk akan diadakan setiap bulannya dan akan di-share di story. Dan aku Ini ada benar-benar, pertanyaan di parent, oh ya, gimana tuh kok? ada yang nanya nih. Hmm. Oh, ada yang nanya tapi tentang ini kok, tentang banking. Ya boleh. Oke, ada yang nanya dari Yan Slim, mau tanya tentang BBRI dan BMRI kok. Boleh tahu nggak Mm-mm. clue-nya? Oke, I think kalau untuk BBRI sama BMRI, menurut saya ini one of the, jadi big four banks ya, jadi BCA, Mandiri, BRI, BNI, ini sebenarnya ya 4 bank yang kalian layak investasi lah. Untuk BRI, kelihatannya investor asing juga udah lumayan quite confident ya sama BRI gitu, karena kan kemarin kalau story tahun lalu itu selalu bicaranya BRI itu mau shift dari KUR ke misalnya Kupedes ya, atau misalnya non subsidized loan gitu. Nah, sebenarnya banyak investor yang ragu tuh pada awal dia, cuman kelihatannya di tahun 2023 ini orang udah mulai balik percaya gitu. Jadi I think masih benefit lah, dan kita lihat memang mereka udah bisa shift dari subsidized loan ke non subsidized loan.
Kemudian juga mereka mengurangi porsi dari corporate komersialnya ini. Corporate komersial larinya ke Mandiri, dan kita lihat Mandiri udah bagus juga performance-nya. Apalagi Mandiri ini mereka mencoba improve become like a transaction banking like BCA, cuman di BUMN ecosystem. Nah, kita udah lihat lah untuk Mandiri ini kan, Living ini kan juga udah cukup bagus ya app-nya. Jadi saya rasa dengan kombinasi ekosistemnya cukup baik, mestinya Mandiri oke juga. Dan kalau kita lihat dari net profit growth kemarin, masih plus 20% ya untuk Mandiri gitu. Inline sama konsensus, dan semua big banks ini inline sama market expectation ya. Jadi kalau turun banyak sebenarnya it's time to collect sih, bukan it's time to sell gitu. Jadi saya rasa story-nya untuk big four banks selama nggak ada krisis global, mestinya sih fine-fine aja karena liquidity mereka masih cukup bagus. Secara rasio kecukupan modal juga masih cukup tinggi dibandingin dengan bank-bank di developed market gitu. Jadi should be okay. Oke, thank you kok. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Henny yang mau bertanya tentang ASI hari ini kok. Boleh tahu nggak view dari kok? Kalau ASI sih sebenarnya baik lagi ya, ini big cap ya. ASI juga kemarin udah sempet naik banyak gitu. Jadi saya rasa story-storynya udah price in. Kalau ditanya naik lagi atau enggak, saya rasa akan limited upside gitu. Cuman baik lagi ini sahamnya mungkin bisa diinvestasikan ya. Cuman kalau kita lihat sebenarnya ASI itu kan memang ada cyclical stock ya. Jadi nggak bisa dipegang terlalu lama gitu. Kalau teman-teman pegang ASI terlalu lama, di atas 1 tahun, 2 tahun, kecenderungannya malah rugi karena kan ini cyclical stock dan biasanya ini agak konglomerasi ya gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita rasa udah bisa naik ke 7.000, I think it's time to sell ya, karena nggak bisa di hold lama kayak banking yang continuously give attractive ROI itu, walaupun ASI secara business wise is very good. Dan kita lihat penjualan mobil di tahun 2023 ini bagus banget ya. Kita lihat dari sampai IMAS, kemudian juga kita lihat dari kayak auto, dari spare partnya, even kayak Dharma Polymetal, performance-nya juga lumayan bagus ya. Jadi saya rasa it's a good stock to hold, tapi menurut saya nggak bisa di-buy saat ini ya, karena semua beritanya udah price in ya, dividen tinggi, kemudian juga penjualan auto yang bagus. Jadi saya rasa hold aja kalau udah punya. Kalau misalnya mau beli ya tunggu koreksi aja sih. Oke. Next dari kalau ADMR gimana kok? Nickel ya, I Iya. think ya nickel overall sebenarnya I think kayak this base metal ini agak terganggu dengan global growth ya, karena global growth ini resikonya untuk masuk recession lagi cukup tinggi ya. Jadi saya rasa untuk nickel story, kemudian untuk base metal ini nggak akan kemana-mana sih for the time being ya. Apalagi kalau teman-teman liatin US market ini kayak saham perbankannya dihajar terus gitu. Saham perbankan dihajar kan, ini kan ekspektasinya adalah global growth yang melambat gitu, dan ada ekspektasi bisa terjadi global financial crisis gitu. Jadi ya hopefully nggak terjadi global financial crisis, cuman ini sentimen aja. Jadi menurut saya untuk base metal nggak kemana-mana. I see. Next nih kok dari Kak Ken Mm-mm. mau bertanya tentang INKP dan Blue. Gimana melihat prospek dari pemilu tersebut kok? Kalau INKP sih saya rasa nggak ada hubungan dari pemilu ya. Saya bingung kalau INKP hubungan dengan pemilu apa. Kalau INKP biasanya hubungannya cuma pop gitu. Kalau harganya pop yang nggak naik ya dia nggak kemana-mana, nggak ada hubungan ke pemilu. Kalau Blue saya nggak tahu tuh Blue sama apa ya. Apa nih? Blue Berkap apa sih Blue, Prima Perkasa. saya nggak pernah dengar malah. Maaf ya, maaf ya. Jadi saya nggak bisa menjawab. Jadi saya nggak bisa give a view about Blue. Oke, oke, oke kok. Mungkin Nah satu lagi mungkin kali. ya terakhir nih kok ada yang bertanya tentang Sentra Tama. Wah, Sentra Tama tower-toweran ya. Mm-mm. Tower-toweran Sen ini kan yang paling kecil ya. Jadi ya kalau kita lihat dari tadi result, mungkin kalau teman-teman punya reportnya Vista hari ini, kita ada Tebik ya. Tebik hari ini lumayan miss ya earnings-nya gitu. Jadi tendensi ratio-nya turun. Itu seingat saya juga Sen juga nggak terlalu melakukan banyak gitu. Dan secara valuasi Sen lumayan quite pricey sih gitu kalau untuk ngomongin tower-toweran ya. Kalau tower-toweran sih saya cuma lihatnya sekarang tiga aja sih. Apa tower, MTEL sama Tebik gitu. Untuk Tebik valuasi agak mahal gitu. Jadi pilihannya sebenarnya yang the largest kan MTEL. MTEL kita lihat performanya juga cukup bagus dan ini lumayan menjadi core-nya si Telkom ya. Dan yang paling murah sebenarnya tower.
gitu. Jadi pilihannya itu aja. Kalau untuk Moratel nggak kurang liquid ya. Jadi dan itu semua berhubungan dengan ekosistem friend gitu. Kalau saya sih percaya cuman ya tower, Tepic sama MTEL gitu karena mereka adalah provider tower terbesar untuk kayak ISAT, Excel sama Telkom gitu. Jadi kita percaya yang gede-gede aja lah. Kalau untuk friend ya secara competition, secara market competition is not as big kayak Tower, Excel sama Telkomsel sama Indosat di combine gitu. Jadi growth story-nya juga pasti nggak akan sekenceng big three operators ya. Oke. Terakhir nih kok, Oke, terakhir banget dari Mang boleh Teddy. boleh. Hmm, Kau mau bahas tentang UNVR sama si Dodong? UNVR ya. UNVR kemarin resultnya bagus. Ya balik lagi ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari UNVR kemarin story-nya adalah raw material turun ya. Cuman kan kita tahu raw material itu paling banyak sebenarnya kan dari CPO. Nah ini CPO yang is quite interesting sih karena udah mulai ada story-story El Nino nih. Itu El Nino-nya belum ada sih, cuman ada story-story El Nino gitu. Dari pengalaman saya ngeliatin kelapa sawit sih ketika ada El Nino kejadian biasanya sih harga CPO-nya naik gitu. Nah, cuman saya nggak tahu timingnya kapan gitu. Tapi once the CPO price naik, biasanya ini akan impact ke consumer good gitu. Akhirnya marginnya tertekan. Apalagi kalau mereka nggak bisa naikin new product launch sama naikin marginnya, pasti akan tertekan. Tapi ya for the time being, kalau selama CPO-nya belum naik, ya masih aman-aman aja sih. Cuman saya rasa berita bagusnya Unilever udah price in. Jadi mungkin nggak kalau misalnya teman-teman mau stay defensif ya either teman-teman pegang cash atau buy on very deep gitu. Jadi sama aja sih kayak Sido is quite defensif juga sih healthcare dividennya bagus. Cuman balik lagi kadang-kadang tuh kayak Sido ada ya nyambung-nyambung sama kayak COVID-COVID gitu ya. Jadi ya udah lewat kan story COVID gitu. Jadi kalau ngomongin story consumer sih menurut saya lebih menarik UNVR atau sekalian ICBP. Biasanya ICBP pas pemilu naik juga kalau teman-teman perhatiin gitu. Karena kan suka-suka bagi-bagi sembako lah, inilah gitu. Jadi ada sentimen itu sih. Jadi ya, I think for the consumer yang kita liatin sih benar-benar Mayora, ICBP, Unilever, ya Sido kecil sih. Atau mungkin sekalian yang healthcare, Kalbe Pharma gitu. Cuman ya it's a good company lah to have. Oke, itu ya teman-teman. Itu dari Mang Teddy. Oke, thank you kok Andre untuk sharingnya. Dan mungkin pertanyaan dari Mang Teddy tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk best pick kita. Dan teman-teman, thank you so much yang udah join ke IG Live kita. Dan teman-teman pantengin aja terus di IG-nya BCA Sekuritas, kita bakal update infonya. Dan kalau misalnya ada best pick lagi, kita akan share juga di IG Story. Dan untuk IG Story ini, IG untuk best pick ini kita akan adakan setiap bulannya. So, thank you so much once again untuk Ko Andre dan teman-teman yang udah join. See you in another segmen, teman-teman. Bye-bye. Thank you, Ko.